Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pembahasan langsung praktek di website ya. Dalam hal ini website yang paling mudah kita pelajari, karena ada beberapa platform blog paling populer itu blogger.com, wordpress.com, medium.com, weebly.com, wix.com. Nanti kita bahas juga facts seputar blogging. Nah, ini cara yang paling mudah, kita menggunakan blog dari Google. Panduannya sederhana ya, kita login ke blogger.com, kemudian mengenal menu-menu para blogger, cara menulis, posting konten ya, kemudian mengganti template, memanfaatkan blog yang perlu kita ketahui ya. Ini mengganti template ini berarti mengganti template sesuai dengan bawaan bloggernya. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana cara mengasah kemampuan menulis di blog, kemudian belajar menghasilkan uang secara online, kemudian membangun jaringan dan menjual produk. Oke, kita langsung ketik saja blogger.com. Setelah kita enter, nanti ada tampil create your blog ya, kita klik create your blog. Oke, nanti di sini diminta untuk sign in ya, yaitu memasukkan username dan password. Nah, kita masukkan username dan password kita. Di sini saya menggunakan akun milik anak saya. Kita klik next, kemudian kita masukkan passwordnya. Next, saya ketik langsung next. Setelah kita masukkan password, biasanya kita diminta notifikasi ya. Kita masuk, misalnya kita mintanya teks ya, nanti akan masuk dalam HP kita. Kemudian nanti kita masukkan informasi dari Google yang dikirim melalui HP kita. Kemudian kita next ya. Setelah itu nanti dia meminta password ya, kita buat passwordnya ya, membuat password yang kita inginkan. Kita buat password. Oke, kemudian kita next, confirm dulu. Seperti biasa kita 2 kali ya, mengkonfirmasi apakah yang di atas ini sama dengan yang di bawah, kemudian next ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam akun kita ya. Tapi ini nggak tahu, kita langsung ke bloggernya saja. Jadi di sini kita diminta untuk judul yang akan ditampilkan di bagian blog Anda. Misalnya kita membahas tentang ini 18 ya. Nama untuk blognya ini alumni 1848 KW. Kemudian berikutnya. Nah, nanti di sini kita akan diminta alamat web kita, alamat website kita. Tentu saja karena ini gratis, maka nama perusahaannya juga harus tampil di sini, nama dari bawaan blognya.
kecuali nanti kalau kita sudah pakai sistem berbayar, kita maunya menghilangkan ini, kita harus bayar ya. Misalnya di sini namanya seperti tadi, alumni 1888 ya. Nanti di sini kalau misalnya sudah digunakan orang, maka itu tulisannya merah. Nah, misalnya kalau saya tulis alumni saja, maka ini maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Kita tambahkan 1888. Nanti dia akan mencari nama yang Anda ketik ini apakah sudah digunakan orang lain. Kalau tidak, maka alamat blog ini tersedia, artinya Anda bisa menggunakannya. Nah, tentu saja nama alamatnya tidak lagi seperti ini, tetapi ada imbuhannya, yaitu blogspot.com. Oke, kita klik berikutnya. Nah, untuk nama yang ditampilkan terserah Anda, misalnya kuliner, berarti di situ misalnya kalau Anda bergerak di bidang kuliner, beri nama yang sesuai, atau misalnya di bidang jual beli komputer atau apapun ya. Karena ini saya asumsikan bahwa ini adalah blog untuk kumpulan alumni ya, alumni SMA 1888 Cilegon ya. Kemudian selesai, sedang memproses. Nah, maka kita akan masuk ke sini ya. Kita diberikan beberapa menu di sini ya. Di sini ada postingan, kalau Anda ingin menggunakan postingan baru di sini. Kemudian untuk tata letak di sini kita ke tema terlebih dahulu ya. Untuk tema ini pihak blog sudah menyediakan beberapa template mana yang Anda sukai ya. Untuk tampilannya seperti apa, kalau kuliner Anda pilihnya Emporio, di sini banyak ya. Kemudian untuk tampilan traveling seperti ini ya, tergantung Anda memilih yang mana ya, tata letaknya dipilih yang mana. Untuk secara default dia udah memilih yang ini, Contempo. Kita cari yang sesuai untuk kumpulan informasi alumni, atau terserah Anda ingin yang mana. Saya coba praktekkan yang seperti ini ya. Kemudian tinjau, nanti akan tampilnya seperti ini ya. Kalau pilih sesuaikan, maka Anda diarahkan ke sini untuk menyesuaikan tampilan ya. Atau pilih yang lain, ini sudah disediakan. Kita pilih yang ini, terapkan. Oke ya, tema ini sudah berhasil diterapkan. Nanti ada konfirmasi tema sudah berhasil diterapkan ya. Kalau sesuaikan, kita akan mengedit fontnya, backgroundnya, ini kita pilihnya sesuaikan ya. Oke, selanjutnya kita ke postingan. Misalnya ini belum ada postingan. Kalau ingin membuat postingan baru, jika Anda ingin mencontek postingan ya, pastikan kalau Anda membuka ya, sini misalnya ya, atau yang lainnya, ada informasi tentang halal bihalal misalnya. Kita copy di sini, atau kita copy yang ini ya. Kita copy ini, atau kita copy yang ini. Kalau untuk memberikan link ya, katakanlah kita bikin tambah postingan baru, kemudian di sini kita kasih judulnya ya,
Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik di sini misalnya ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan link. Kalau kita blok di sini, itu pilihannya ada link ya. Ini seperti ini. Kita klik, maka kita pilihnya kalau kita tidak menceklis ini, begitu tulisan itu diklik, tulisan di sini diklik, maka halaman berubah. Tapi kalau buka link jendela baru dan kita paste yang hasil kopian tadi, kemudian kita terapkan, maka dia akan berwarna biru seperti ini ya. Baru kita, ini sebagai contoh makanya saya tuliskan sedikit saja, kemudian kita aplikasikan. Kalau ingin melihat berarti kita pilihannya perhatiin jauh seperti ini nanti tampilnya ya. Kalau ingin ngedit lagi ya, alumni akan mengadakan pertemuan akbar ya, di kota Cilegon ya, seperti ini. Kemudian sini ada pilih simpan, kemudian publikasikan ya, maka nanti ada tulisan postingannya itu ada satu. Oke. Nah, kita akan membahas yang lain yaitu tata letak yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu tentang bahasa HTML. Oke. Di sini kita pilih tata letak seperti ini, maka di sini ada beberapa tampilan di sini. Ada tambah gadget, ada halaman. Nah, kita akan menggunakan tambah gadget, kemudian kita masukkan script dari coding bagaimana membuat tombol misalnya. Misal kita buat contoh satu saja di sini, nanti ada beberapa coding di modul yang bisa Anda praktekkan dan bisa Anda lihat hasilnya. Kita akan menambahkan gadget baru ya. Kita pilihnya tambah gadget, akan tampil seperti ini. Ada AdSense, ada penulisan blog, ada arsip, ada header halaman, pengikut, gambar, label, dan banyak lagi yang lainnya. Kita di materi sebelumnya kita membahas HTML, maka kita pilihnya HTML ya. Judul misalnya karena kita ingin membuat tombol naik turun, kita beri nama scroll. Nah, di sini ada konten ya. Konten sudah Bapak sediakan kontennya di modul ya, seperti ini ya. Di sini ada script yang Bapak sediakan di di dokumen. Kita paste seperti ini, kemudian kita simpan. Pada saat kita melihat hasilnya ya, ada hasilnya ya yang kita rubah tadi, maka di sini ada tombol biru. Tujuannya jika diklik dia naik ke atas. Nanti apabila postingannya itu banyak, ini kan kita baru satu postingannya, jadi begitu kita klik dia tidak terpengaruh karena hanya sedikit saja di sini. Tapi apabila kita turun dia hilang ya. Jadi kalau postingannya banyak dia akan lebih banyak lagi. Begitu kita klik dia akan naik ke atas ya. Nah, itu menggunakan yang tadi ini ya. Apabila postingannya banyak, kalian akan tampil seperti itu. Oke. Kita coba lagi misalnya mengambil data
atau informasi dari yang lain mengenai pembangunan kota Cilegon misalnya ya, atau kita ngambil dari sini, dari Bapeda ya, sini ya, kita copy sini misalnya, kemudian kita bikin postingan baru ya, judulnya kota Cilegon Group ya. Kemudian di sini kita paste. Jangan lupa apabila kita mengambil data dari web orang lain, kita harus mengcopy atau memberikan informasinya, info lengkap di sini ya. Misalnya kita klik lagi seperti tadi, kita cari link, kita pilih ini, kemudian kita copy dan terapkan ya. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita pilih simpan. Oke, nama blog kita adalah ini sudah bisa dipublikasikan, kota Cilegon. Kita akan melihat web ini. Kita akan melihat web ini, alumni 88. Tadi itu kan alumni 1888.blogspot.com. Alumni 1888 itu alamat website kita ya, .blogspot.com. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kita klik dia ya, nanti akan naik ke sini apabila postingannya banyak atau panjang. Dia akan tampil seperti ini, tombolnya ini akan tampil naik turun. Begitu kita klik, dia akan naik ke atas ya. Itu adalah contoh menggunakan modul ya, dari pembahasan tentang bagaimana membuat gadget atau membuat modul yang akan kita letakkan pada gadget dengan metode input HTML ya. Oke. Untuk lebih contoh, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita coba lihat di blog saya ya, yang lain, yaitu excelcelindo.blogspot.com. Nah, seperti ini ya. Boleh kita tarik, di sini ada tombol. Karena ini banyak, begitu kita klik dia naik ke atas. Kemudian nanti kita juga akan membuat menu-menu seperti ini ya. Ada postingan terbaru. Jadi kalau kita klik, dia akan ke aplikasi ini. Kalau kita klik ini, dia berubah ke sini. Ini adalah postingan terbaru. Nanti kita juga akan membuat visitor pengunjung ini berapa. Kemudian kita juga akan membuat animasi seperti ini. Ini adalah contoh yang sudah kita buat ya. Sini beberapa gadget yang kita buat menggunakan HTML. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.